Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati Ibu dosen Dr. Randa A.A. Saraswati MPD dan Ibu Dr. Siti Maryam Rohimah MPD selaku pembimbing mata kuliah psikologi guru. Dan yang saya banggakan kepada teman-teman sekalian, puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Perkenalkan, saya Trisa Zahri Fahira dengan NPM 215060095. Saya di sini sebagai moderator sekaligus pemateri pada materi guru sebagai orang dewasa dari kelompok 2. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa menyampaikan materi meskipun dalam ruang Zoom. Tentu saja saya tidak sendirian, saya bersama rekan-rekan dari kelompok 2. Kepada rekan-rekan kelompok 2, silakan untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, perkenalkan saya Muhammad Samudra Putra dengan nomor pokok mahasiswa 215060104. Perkenalkan, nama saya Fatonya Aurelia dengan nomor pokok mahasiswa 2150601028. Kenalkan, nama saya Aurel Salsa Biloktora dengan NPM 215060111. Baik, untuk teman-teman, untuk mengefisienkan waktu, mari kita mulai saja ke sesi yang pertama, yaitu sesi pembukaan. Mari kita mengucapkan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk sesi selanjutnya, yaitu sesi penyampaian materi. Untuk materi yang pertama, tentang guru sebagai orang dewasa akan disampaikan oleh Saudari Patoni. Kepada Saudari Patoni, saya persilakan. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai guru sebagai orang dewasa. Guru dalam penyelenggaraan pendidikan pada hakikatnya adalah mereka yang melaksanakan tugas dan tanggung jawab mendidik. Pendidik adalah orang dewasa yang membimbing anak agar bisa menuju ke arah kedewasaan. Pendidik merupakan orang yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pendidikan dengan sasarannya adalah anak didik. Guru itu manusia dewasa, manusia yang dapat digambarkan sebagai manusia yang telah matang, baik fisik maupun psikisnya, jasmani, dan rohaninya. Guru itu manusia dewasa yang memikul tanggung jawab yang tidak ringan. Guru tidak saja bertugas mentransfer ilmu atau menyampaikan pesan-pesan pembelajaran kepada anak didiknya, tetapi lebih jauh dari itu. Tanggung jawab kedewasaannya adalah mengantarkan murid-murid menjadi manusia dewasa atau melakukan proses pendewasaan kepada calon manusia dewasa. Begitu pendapat Dr. Maria Montessori. Nah, mengantarkan murid-murid menjadi dewasa merupakan tugas profesionalitas guru. Mendewasakan manusia sama dengan melakukan regenerasi peradaban ke arah yang lebih baik dan bermartabat. Persoalannya adalah, apakah guru yang secara usia fisik dan perangkat kebutuhannya atau biologis itu dewasa, tidak mengalami inkonsistensi kedewasaan jiwanya? Karena akan menjadi persoalan serius jika guru dengan tugas seberat dan semulia itu ternyata kedewasaannya yang labil atau tidak konsisten. Guru dalam penyelenggaraan pendidikan yang mempengaruhi efektivitas belajar. Guru juga berinteraksi langsung saat pembelajaran berlangsung, dan guru pula yang membuat perencanaan sampai pada evaluasi kegiatan pembelajaran. Guru sebagai fasilitator dewasa ini
Guru bukan lagi sebagai satu-satunya sumber informasi bagi peserta didik. Penekanan bahwa guru sekarang lebih berperan sebagai fasilitator dimaksudkan agar kelas menjadi lebih hidup dan bergairah. Peserta didik akan lebih banyak berkegiatan baik secara fisik maupun secara mental. Ini juga otomatis akan membuat pergeseran paradigma mengajar guru dari bersifat teacher center atau berpusat pada guru menjadi student center atau berpusat pada siswa. Praktik pembelajaran dengan melulu ceramah harus mulai digantikan dengan pembelajaran mengaktifkan siswa. Guru sebagai tenaga pendidik yang tugasnya utama mengajar ilmu pengetahuan termasuk karakter atau kepribadian. Kepribadian guru yang diekspresikan dalam tingkah laku tidak saja berpengaruh terhadap tingkah laku siswa, tetapi juga berpengaruh dalam pembelajaran belajar mengajar di sekolah. Oleh karena itu, seorang guru harus memiliki kompetensi kepribadian yang mantap dan terintegrasi sehingga mampu melaksanakan fungsi-fungsi pembelajaran yang pada gilirannya memberikan produk pendidikan yang menjadikan para siswa sebagai orang dewasa yang berkepribadian. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Trisa Zahri Fahira. Padanya saya persilakan. Baik, untuk materi selanjutnya ada peran guru. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Pembelajaran merupakan bantuan yang diberikan pendidik agar dapat terjadi proses perolehan ilmu dan pengetahuan, penguasaan kemahiran, serta pembentukan sikap dan kepercayaan pada setiap peserta didik. Dapat dikatakan, pembelajaran adalah proses untuk membantu peserta didik agar dapat belajar dengan baik. Proses pembelajaran dialami sepanjang hayat seseorang manusia serta dapat berlaku dimanapun dan kapanpun, menurut Muhammad Suwardi 2018. Dalam kegiatan belajar mengajar, guru memiliki peran yang cukup penting untuk membuat ilmu yang diajarkan dapat diterima oleh siswa-siswa yang ada. Tidak hanya berperan untuk mengajarkan ilmu saja, banyak sekali peran guru dalam proses pembelajaran. Berikut ini ada beberapa peran guru. Yang pertama, guru sebagai pendidik. Guru merupakan pendidik, tokoh panutan, serta identifikasi bagi para murid yang dididiknya serta lingkungannya. Oleh sebab itu, menjadi seorang guru harus memiliki standar serta kualitas tertentu yang harus dipenuhi. Sebagai seorang guru, wajib untuk memiliki rasa tanggung jawab, mandiri, wibawa, serta kedisiplinan yang dapat dijadikan contoh bagi peserta didik. Yang kedua, guru sebagai pengajar, di mana kegiatan belajar mengajar akan dipengaruhi oleh beragam faktor di dalamnya, mulai dari kematangan, motivasi, hubungan antar murid dan guru, tingkat kebebasan, kemampuan verbal, keterampilan guru dalam berkomunikasi, serta rasa aman. Jika faktor tersebut tidak terpenuhi, maka kegiatan belajar mengajar tidak dapat berlangsung secara baik. Yang ketiga, guru sebagai sumber belajar. Peran guru sebagai sebuah sumber belajar akan sangat berkaitan dengan kemampuan guru untuk menguasai materi pelajaran yang ada. Sehingga saat siswa bertanya sesuatu hal, guru dapat dengan sigap untuk menjawab pertanyaan yang diajukan oleh peserta didik. Yang keempat, guru sebagai fasilitator, di mana dalam memberikan pelayanan agar guru dapat dengan mudah menerima dan memahami materi-materi pelajaran. Sehingga nantinya proses pembelajaran akan menjadi lebih efektif dan efisien. Yang kelima, guru sebagai pembimbing. Guru dapat dikatakan sebagai pembimbing perjalanan yang mana berdasar pengetahuan serta pengalamannya dan memiliki rasa tanggung jawab dalam kedalaman mental, kreativitas, moral, emosional, dan spiritual yang lebih kompleks dari dalam. Yang keenam, guru sebagai demonstrator.
demonstrator, yaitu guru memiliki peran yang mana dapat menunjukkan sikap-sikap yang bisa menginspirasi murid untuk melakukan hal-hal yang bahkan dapat lebih baik dari gurunya. Boleh next. Yang ketujuh, guru sebagai pengelola. Dalam proses kegiatan belajar mengajar, guru memiliki peran dalam memegang kendali atas iklim yang ada di dalam suasana proses pembelajaran. Dapat diibaratkan jika guru menjadi nahkoda yang memegang kemudi dan membawa kapal dalam perjalanan yang nyaman dan aman. Seorang guru haruslah dapat menciptakan suasana kelas yang menjadi kondusif dan nyaman. Yang kedelapan, guru sebagai penasehat. Penasehat bagi murid-muridnya juga bagi para orang tua meskipun guru tidak memiliki pelatihan khusus untuk menjadi penasehat. Murid-murid akan senantiasa berhadapan dengan kebutuhan dalam membuat sebuah keputusan dan dalam prosesnya tersebut membutuhkan bantuan guru. Agar guru dapat memahami dengan baik perannya sebagai penasehat serta orang kepercayaan yang lebih dalam, maka sudah seharusnya guru mendalami mengenai psikologi kepribadian. Yang kesembilan, guru sebagai inovator, di mana guru menerjemahkan pengalaman yang didapatkannya di masa lalu ke dalam kehidupan yang lebih bermakna untuk murid-murid didiknya. Karena usia guru dan murid yang mungkin terlampau jauh, maka tentu guru lebih memiliki banyak pengalaman dibandingkan dengan muridnya. Untuk menerjemahkan pengalaman serta kebijakan yang berharga ke dalam bahasa yang lebih modern, yang mana dapat diterima oleh murid-murid. Yang ke-10, guru sebagai motivator. Proses kegiatan belajar mengajar akan berhasil jika murid-murid di dalamnya memiliki motivasi yang tinggi. Guru memiliki peran yang penting untuk menumbuhkan motivasi serta semangat di dalam diri siswa dalam belajar. 11. Guru sebagai pelatih. Proses pendidikan serta pembelajaran tentunya membutuhkan latihan keterampilan, entah itu dalam intelektual maupun motorik. Dalam hal ini, guru akan bertindak sebagai pelatih untuk mengembangkan keterampilan tersebut. Yang terakhir ada guru sebagai elevator, di mana setelah proses pembelajaran berlangsung, tentunya guru harus melakukan evaluasi pada hasil yang telah dilakukan selama kegiatan pembelajaran tersebut. Evaluasi tersebut tidak hanya untuk mengevaluasi keberhasilan siswa untuk mencapai tujuan dalam kegiatan belajar mengajar. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Auriel. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan memaparkan materi tentang implementasi guru sebagai orang dewasa. Guru sebagai orang dewasa dapat mengimplementasikan perannya dalam kehidupan sehari-hari. Dengan adanya implementasi tersebut, apa saja yang diajarkan kepada peserta didik dapat bermanfaat dan juga ilmu yang diajarkan tidak sia-sia. Nah, berikut beberapa implementasi dari peran guru sebagai orang dewasa. Yang pertama, menumbuhkan sikap dewasa peserta didik. Sebagai pendidik dan pengajar, guru harus bisa menumbuhkan sikap dewasa dari peserta didik. Siswa pun harus mau mengikuti dan menaati apa yang disampaikan guru. Di antara sikap dewasa yang bisa ditumbuhkan untuk siswa yaitu, yang pertama, siswa bisa bertanggung jawab atas apa yang dilakukan. Yang kedua, siswa bisa memiliki sikap yang berwibawa kepada setiap orang. Yang ketiga, siswa bisa bersikap mandiri, baik dimanapun dia berada. Lalu, ada menambah wawasan peserta didik. Guru berperan sebagai mediator dan fasilitator, di mana guru harus bisa menambah pengetahuan siswa. Siswa bisa memiliki kemampuan yang akan diterapkan dalam masyarakat. Di antara implementasi yang dapat siswa lakukan adalah siswa bisa berkomunikasi dan berinteraksi dengan baik kepada orang lain. Siswa bisa memiliki pengalaman yang banyak. Siswa bisa merefleksikan dirinya. Lalu yang terakhir, memiliki kemauan tinggi untuk belajar. Sebagai seorang siswa yang baik, siswa harus bisa mengimplementasikan
peranan guru sebagai motivator untuk mereka, terutama dalam 27 hal belajar. Siswa harus memiliki semangat yang tinggi untuk belajar. Menjadi motivator untuk orang lain memang tidak mudah, tapi guru melaksanakan kewajibannya tersebut kepada siswanya karena memang salah satu peranan guru adalah sebagai motivator untuk siswanya. Selain orang tua, guru pun harus bisa memberikan motivasi. Siswa harus berperan dalam pembelajaran dengan semangat yang dimiliki siswa untuk belajar akan membuat siswa memiliki pengalaman yang bisa terus bertambah dan siswa pun dapat memiliki pengetahuan yang banyak. Sehingga siswa bisa membagikan pengalaman dan pengetahuannya tersebut kepada orang lain, terutama masyarakat. Sekian materi yang saya sampaikan, materi akan dilanjutkan oleh Muhammad Samudra. Baik, terima kasih. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai tugas dan tanggung jawab guru. Boleh di next. Adapun tugas utama guru yaitu untuk mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. Demikian ini bunyi pasal 1 ayat 1 dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen. Batasan tugas guru tersebut menunjukkan bahwa sosok guru memiliki peran yang sangat strategis dalam proses pendidikan. Bahkan sumber daya pendidikan dapat memadai seringkali kurang, berarti jika tidak disertai dengan kualitas guru yang bermutu. Nah, sebagai pendidik, seorang guru memiliki banyak tugas dan tanggung jawab. Tugas dan tanggung jawab tersebut sesungguhnya sangatlah berat. Di pundak seorang guru, tujuan pendidikan secara umum dapat tercapai atau tidak. Nah, guru dalam fungsinya dapat disebut sebagai arsitek pembelajaran, merancang pembelajaran secara baik dan sempurna. Nah, tugas-tugas guru ini dapat dijalankan dengan rancangan pembelajaran yang baik. Di dalam proses pembelajaran dapat diukur ketercapaian tujuan yang telah diciptakan. Tugas-tugas guru yang melingkupi 3 aspek besar, yaitu pendidik, pengajar, dan pelatih. Sebagai proses awal dan penting dalam perubahan peserta didik secara sempurna dan menyeluruh. Nah, peserta didik akan memiliki perilaku yang bukan hanya memiliki kecerdasan dan intelektual yang tinggi, akan tetapi juga memiliki perilaku dan akhlak yang mulia. Tugas guru yang paling utama dalam mengajar dan mendidik yaitu mengajar artinya proses penyampaian informasi atau pengetahuan dari guru kepada siswa. Sebagai pengajar, guru di sini berkewajiban untuk membantu peserta didik yang sedang berkembang untuk mempelajari sesuatu yang belum diketahui olehnya. Nah, guru harus dapat menampakkan diri sebagai orang tua kedua dengan mengemban tugas yang dipercayakan orang tua kandung atau wali anak didik dalam jangka waktu tertentu. Boleh di next. Nah, adapun tanggung jawab guru dapat dijabarkan ke dalam kompetensi yang lebih khusus. Kompetensi itu yaitu 1, tanggung jawab moral. Nah, setiap guru harus mampu menghayati perilaku dan etika yang sesuai dengan moral Pancasila dan mengamalkannya dalam pergaulan sehari-hari. Lalu, tanggung jawab guru yang kedua
Lalu tanggung jawab guru yang kedua yaitu tanggung jawab dalam pendidikan di sekolah. Nah, setiap guru harus menguasai cara belajar mengajar yang efektif, di mana mampu mengembangkan kurikulum, silabus, dan rencana pelaksanaan pembelajaran. Nah, melaksanakan pembelajaran yang efektif menjadi model bagi peserta didik untuk memberikan nasihat, melaksanakan pembelajaran yang efektif, menjadikan model bagi peserta didik untuk memberikan nasihat, melaksanakan evaluasi, serta hasil belajar dan mengembangkan potensi-potensi yang ada pada peserta didik. Lalu tanggung jawab yang ketiga yaitu tanggung jawab dalam bidang kemasyarakatan. Nah, dalam setiap guru harus turut serta untuk mensukseskan pembangunan yang harus berkompeten dalam membimbing, mengabdi, dan melayani masyarakat. Lalu tanggung jawab guru yang keempat yaitu tanggung jawab dalam bidang keilmuan. Nah, setiap guru harus turut juga dalam memajukan ilmu terutama yang menjadi spesifikasinya dengan melaksanakan penelitian dan pengembangannya. Mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada pemateri telah menyampaikan materinya. Untuk teman-teman yang ingin bertanya, Bu Erling. Mungkin cukup sekian materi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan ataupun kesalahan. Saya sebagai moderator perwakilan dari kelompok 2 serta pemateri dari kelompok 2 mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.